Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan syukur kita pada Allah yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan ini kita masih berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa salam dan salawat mari kita tujukan kepada tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah sekarang ini. Dan marilah berbanyak salam dan salawat, semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Sebelumnya mohon maaf, mungkin pada kesempatan ini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada kesempatan ini. Yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua penyampaian dari materi yang disampaikan nanti oleh Ibu Yunaita Setiawati SPD AUD, kemudian yang ketiga penutup. Nah, untuk mengawali pertemuan kita kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh yang bertugas kami sampaikan, dan mohon Bapak Ibu Parsiti untuk ibu-ibu semua mohon untuk berdiri. Indonesia Raya 23. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu itu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk acara selanjutnya, acara ini akan disampaikan oleh Ibu Yunaita Setiawati SPD AUD sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Wonogiri yang akan disampaikan materi diseminasi budaya positif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon izin untuk berdiri nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya sudah kenal semua nggih, Ibu Yunaita Setiawati dari TK Negeri Pembina Kecamatan Kismantoro. Pada saat ini saya mau menyampaikan diseminasi budaya positif, tugas dari
calon guru penggerak angkatan 11. Mohon maaf apabila ada kekurangan nanti, kami mohon maaf. Selanjutnya pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan praktek baik saya pada budaya positif. Apa toh budaya positif itu? Budaya positif di sini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri apa saja ya? Apa saja? Monggo ibu-ibu, kebutuhan manusia itu apa saja kan? Di dalam apa? Makan. Kalau apa? Sandal, papan, pangan, gitu. Papan, sandal. Itu merupakan kebutuhan pokok bagi manusia hidup di dunia ini. Next. Belakang kenapa toh kok saya itu mau menyampaikan budaya positif di sini? Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di dunia ini kita hidup itu pasti tujuannya cita kita itu ingin itu yang terbaik. Ketika seorang murid yang berkecimpung dengan murid, nah, murid itu akan melakukan buah atau melanggar ini sebenarnya dan mereka gagal murid itu tidak sesuai dengan keinginan itu mungkin di orang tua, mungkin di lingkungan maupun kebutuhan yang dasar anak itu tidak terpenuhi. Lebih jelas kita kebutuhan dasar. Next. Nah, ini ada kebutuhan dasar. Itu bertahan hidup. Tadi bertahan hidup yang dari pangan, sandang, papan. Itu tadi. Nah, lanjut untuk bertahan hidup itu kasih sayang dan diterima. Kasih sayang dan rasa diterima karena kita makhluk sosial selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut kita tidak bergaul orang itu butuh kebebasan. Yang pertama kebebasan untuk pendapat, gitu. Berkebebasan apapun di dalam kita berinteraksi dengan orang lain, kita perlukan kebebasan. Tidak harus dengan aturan-aturan yang selalu ditetapkan. Nah, selanjutnya kesenangan. Kita hidup di dunia ini perlu kesenangan. Contohnya ibu-ibu kalau diajak senang ada. Nah, itu itu untuk refreshing kita. Setelah setiap hari kita selalu bersibuk dengan kegiatan, dengan pekerjaan rumah tangga maupun di luar apabila kita karir itu pekerjaan di luar di kantor itu penuh dengan apa kegiatan-kegiatan yang membuat
otak di dengan kesenangan, bisa senang dengan keluarga, bisa dengan teman, lingkungan, itu tergantung kita. Itulah dengan rekan kerja bisa membuat kesenangan. Untuk penguasaan kita juga bisa dikuasai dengan faktor rumah tangga, dari lingkungan atau dari manapun. Lanjut, itulah kebutuhan dasar kita. Sekarang kita jelaskan untuk kebutuhan tahan hidup, yaitu survival, kebutuhan yang bersifat fisiologis. Contohnya lalu rumah kebutuhan sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Contohnya usaha untuk menikah, untuk mencari teman hidup. Nah, itu kebutuhan bertahan hidup dan menghasilkan keturunan, anak-anak yang meneruskan generasi dari kita. Itulah kebutuhan bertahan hidup di kebutuhan hidup. Nah, ini sebenarnya yang jelas kebutuhan tadi, kasih sayang dan rasa diterima. Dewasa ini diberikan ketika kita mendapatkan kasih sayang dari keluarga, dari teman, di lembaga kita, di sekolah kita, gitu. Apabila ada rasa kasih sayang, itu nanti hubungannya jadi baik atau tidak. Perjalanan kita di lembaga itu sangat akan sukses tidaknya interaksi di dalam sekolah, ya. Ini kasih sayang dan rasa diterima, itu diterima di sekolah, itu semua tergantung pada kita dan lingkungan. Kebutuhan psikologis ini tentang anak-anak yang dimiliki kebutuhan dasar kasih sayang, rasa diterima, biasanya disukai dan diterima lingkungannya. Kalau anak-anak itu sifatnya simple dan mau bergaul, itu sangat bisa diterima oleh teman-teman. Kecuali apabila anak itu nakal atau diam dan tidak bisa berinteraksi dengan lingkungan, dia juga tidak bisa diterima oleh teman-teman. Tetapi itu juga terjadi pada kita itu bergaul dengan teman, dengan lingkungan itu baik, itu akan cepat diterima oleh masyarakat. Penguasaan punya kelebihan dan kekurangan. Contohnya bupati kemampuannya bidang dan keagamaan itu bisa kita harus bisa memahami bupati itu sekolah TK, dia pasti mampu dan menguasai tentang pasti sebelum itu sesuai dengan kemampuan kita.
bukan ganti karena apa? Saya tidak agamaan boleh juga diminta untuk memimpin TK permata, mampu tidak sebenarnya mampu, tapi apa? Bukan porsinya, tidak seperti dipimpin oleh Bu Partai. Nah, ini kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan gitu. Tapi kita apabila berorganisasi kita juga mendapat kebebasan. Peraturan tidak harus langsung diizinkan seperti itu. Nah ini kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan mandiri, otonomi, memilih, mengendalikan arah hidup untuk anak dengan kebebasan tinggi, pilihan mereka dan selalu orang lain senang coba hal baru dan menarik. Ini tentang anak. Tadi ibu-ibu sudah tentang ibu-ibu, anak. Kalau mereka bukan, gitu. Bahasa perasaan yang ada, tapi kita sebagai guru harus selalu mendampingi, menuntut. Salah dalam kebebasan tersebut, kita harus selalu mendampingi dengan cara mengatakan menuntut, dengan cara tidak harus dibengong, marah. Untuk selanjutnya es breaking, monggo ibu-ibu jumeneng rumien berdiri sejenak melonggarkan otot tubuh. Yuk. Ya. Selanjutnya kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ya. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Contohnya apabila anak itu suka dengan mainan puzzle, maka mereka sangat senang bermain puzzle, gitu. Begitu juga dengan mainan yang ada di luar. Apabila anak itu senang bermain di luar, mereka akan sering bermain di luar, outdoor. Lanjut. Keterkaitan materi. 5 kebutuhan dasar manusia tadi yang terdiri dari itu berkaitan dengan dunia berkualitas. Apabila tercapai 5 kebutuhan dasar tersebut, itu akan menjadikan dunia ini berkualitas. Apa toh itu dunia berkualitas? Next.
Dunia berkualitas yaitu tempat khusus dalam pikiran kita, gitu. Tempat kita menyimpan gambaran, representasi dari semua yang Anda inginkan. Contohnya, mau apa itu tersimpan di dalam pikiran kita. Tujuan kita di dalam hidup ini, gitu. Bisa angan-angan apa? Wis diangan-angan apabila kita mau mengerjakan sesuatu ke depannya, ke arahnya itu mana, itu sudah diangan-angan. Itulah angan-angan kita itu, yaitu dunia berkualitas. Karena apa? Setiap yang kita angan-angan itu yang baik-baik, ya. Tidak ada yang berangan-angan yang jelek, itu tidak ada, ya. Nah, itulah dunia berkualitas. Agar kita di dalam dunia itu, di dunia ini, kalau kita memang berbuat baik, gitu, itu nanti kedepannya kita juga berangan-angan baik. Seperti itu. Perkataan kita adalah sebuah doa. Nah, itu toh. Setiap kata-kata kita itu adalah doa. Doa kita ke depannya, gitu. Nah, menurut Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup kita, ya, yang membuat hidup kita itu menjadi lebih bermakna, biar baik. Karena apa? Tujuan hidup kita itu pasti ada satu yang paling baik, gitu. Yang paling baik itu sesuai dengan angan-angan kita untuk kedepannya itu apa? Itulah dunia yang berkualitas, tentang kita, tentang keluarga kita, tentang anak cucu kita, gitu. Dan juga kita sebagai seorang guru, kita juga akan memikirkan anak-anak murid kita agar mereka menjadi anak yang berkembang dengan baik ke depannya. Biar apa? Mereka bisa meraih cita-citanya ke depan itu biar tercapai. Ya, itulah kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia menjadi dunia berkualitas. Itulah next. Nah, orang, tempat, benda, nilai-nilai dan kepercayaan yang penting bagi Anda akan termasuk di sananya. Contohnya apa? Dunia agar kita itu berkualitas, itu ada orang yang ada di sekeliling kita. Karena apa? Lingkungan itulah yang sangat berpengaruh kepada kita. Apa? Semakin kita bergaul dengan orang baik, maka kita akan semakin baik. Itulah lingkungan. Lalu tempat di mana kita berada, gitu. Itu juga sangat mempengaruhi kita. Lalu benda di sekeliling juga nilai dan kepercayaan, ya. Ini akan menjadi syarat bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya 1 atau lebih kebutuhan dasar Anda. Dalam menentukan segala sesuatu yang masuk dalam dunia berkualitas, tidak perlu kita terlalu mempertimbangkan standar masyarakat tentang apa saja yang penting dan yang tidak. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang, karena setiap orang itu berbeda. Ya. Jika kita bisa hidup di dunia yang berkualitas hidup kita akan menjadi sempurna. Setiap doa kita yang terkabulkan itu akan membuat kita menjadi sempurna. Dan tetapi sayangnya kita tidak bisa tinggal di sana. Apa? Cita-cita yang kita angan-angankan itu terkadang tidak sepenuhnya terjadi. Aku kepengen jadi pilot, aku kepengen jadi dokter, aku kepengen ini. Itu sebuah angan-angan. Kadang kita tidak bisa hidup di sana. Lanjut.
Di sini sekarang kita ke murid. Murid kita juga punya gambaran yang berkualitas. Tentunya kita sebagai guru, kita ingin mereka masukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Angan-angan mereka, kita mengajarkan yang baik-baik. Apakah anak didik kita itu melenceng atau tidak lurus dengan situasi maupun kondisinya, kita akan mengarahkan yang kehidupannya lebih baik. Bila guru dapat membangun interaksi yang memperdayakan maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini kita sebagai guru harus mendidik murid untuk menciptakan anak itu ke depannya agar mereka itu bisa berbuat baik bersama untuk mencapai cita-cita. Nah, di sini kita dalam kelas di prosesnya membuat keyakinan kelas, gitu. Keyakinan kelas ini yang ada di TK Negeri Pembina Kecamatan Kesmantoro yang saya ketika saya ada di kelompok B. Next, apa toh yang saya lakukan untuk membuat keyakinan kelas? Yang pertama, perencanaan. Lalu yang kedua, perencanaan. Lanjut yang ketiga, refleksi. Next, untuk perencanaannya yang pertama, buat rencana aksi kita membuat keyakinan kelas, saya berdiskusi dengan teman sejawat. Dengan teman sejawat, Ibu Emi dan Ibu Tati. Dan berdiskusi, Bu, apa yang harus dilakukan? Kok kelasnya biar bisa dikondisikan, kondusif. Itulah harus membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, peraturan kelas akan kita lakukan. Next, itu perencanaannya. Lalu untuk pelaksanaannya, yang pertama itu curah pendapat. Curah pendapat itu kita kepada murid-murid. Ketika kita mengajar, maaf, fotonya harus ada, tapi karena agak besar tidak saya lakukan, gitu. Curah pendapat itu kita dapat pada anak, gitu. Ketika mengajar itu kita mendapat anak. Lalu yang kedua, ketika anak itu mengatakan, Bu, peraturannya tidak boleh itu kita caranya. Itu yang ketiga, membuat kalimat negatif menjadi kalimat positif. Di sini contohnya kalimat negatif itu apa? Monggo. Contoh apa? Yang kita keyakinan anak biasanya kalimat negatif. Contohnya apa? Monggo. Jangan apa? Contohnya kalau oh, jangan mengganggu temannya. Nah, tidak mengganggu teman ya. Ini itu kita dijadikan kalimat positif. Jangan mengganggu teman. Berarti kalau kalimat saling menyayangi teman. Nah, itu ketika anak itu belum tahu kalimat negatif maupun positif, kita
yang berkata itu tidak langsung ini jangan mengganggu diganti jadi nyanyi teman. Dan yang ketiga, kita mau membuat kelas, jangan menggunakan kalimat negatif. Yang keempat, temukan nilai kebajikan dari peraturan tersebut. Contohnya apa? Nilai kebajikan. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan dari peraturan. Contohnya jangan mengganggu. Yang positif jadi menyayangi teman. Berarti katanya sayang. Nah, itu keyakinan kelas sudah ada, kita tinjau satu kelas sudah betul apa betul lambat ke sekolah. Kalau jam terlambat masuk kelas berarti apa? Kalau disiplin, disiplin itu kalimat positifnya. Nah, disiplin berarti nilai kebajikannya ya disiplin, kerjasama. Lanjut nomor 6, menyetujui dengan menandatangani. Ini kadang anak itu pakai jari atau pakai itu ditempel itu, berarti mereka sudah setuju, sudah sepakat, mereka melakukan keyakinan. Jadi untuk keyakinan ini, keyakinan ini tahap pelaksanaannya. Nah, ini yang kelas B. Di situ tempelkan keyakinan kelas Anda itu di dinding biar anak itu tahu apabila mereka lambat, kita tunjukkan kita pernah sepakat kalau kita membuat keyakinan kelas. Itulah namanya keyakinan itu ditempel di dinding. Ya, nah, untuk tahap berikutnya itu refleksi. Melaksanakan refleksi dari proses pemberian keyakinan kelas yang dilaksanakan. Saya merefleksi dengan Butati, refleksi apakah ada kekurangan maupun kelebihan dari keyakinan kelas tersebut. Nah, tanggapan dari murid ya bahwa ternyata dengan keyakinan tersebut mereka bisa mampu untuk menerima tersebut, keyakinan tersebut. Lanjut. Nah, sekarang inilah kita untuk berdiri. Silakan berdiri. Kalau kita melakukan ya tes materi dikeluarkan, disilang. Lanjut ke ya. Selanjutnya kita ke 5 posisi kontrol. Apa toh 5 posisi kontrol? Next. Program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada murid? Memerdekakan dan
memandirikan murid bagaimana dan mengapa. Lanjut. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum, lalu yang kedua pembuat merasa bersalah, lalu yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Mari kita dalami satu persatu, kita pelajari satu persatu. Penghukum itu apa? Pembuat rasa bersalah itu bagaimana? Teman itu bagaimana? Lalu pemantau serta manajer. Next. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas akan dihukum. Dengan kata-kata itu, kamu selalu saja salah. Itu kata-kata penghukum. Selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Kalau tidak sesuai dengan peraturan seorang guru, dia tidak mau. Nah, itu ciri khas jadi guru penghukum. Lanjut. Yang menghukum ya, dengan menggunakan nada tinggi, biasanya menggunakan suara yang tinggi, bahasa tubuh yang seperti mengancam, ya, lalu matanya melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Itu ciri-ciri guru yang penghukum. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, tanyakan kepada diri Anda sendiri. Bagaimana perasaan murid bila guru itu berbicara seperti itu pada muridnya? Ya, ketika ada anak yang terlambat, dia langsung memarahi. Ya, terlambat lagi. Nah, seperti itu. Ya, contohnya jadi guru yang penghukum. Lanjut. Hasilnya kemungkinan murid itu akan marah dan menjadi pendendam, akan bersifat agresif dengan selalu dihukum. Gitu. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya dengan amarahnya. Gitu. Aku tadi dimarahi oleh Pak Guru atau Bu Guru. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah mereka melihat motor bapak guru atau guru itu nanti bannya dikempesi, ya, atau mencoret-coret kendaraan gurunya. Marahi apa? Karena dia balas dendam, karena tadi dia dihukum karena terlambat. Nah, itulah penyelesaiannya guru jadi penghukum. Lanjut. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Dek, masa nggak kasihan sama ibu guru? Seperti itu ya biasanya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Contohnya lagi, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Lanjut, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat
begini. Contohnya itu kata-kata pembuat rasa bersalah. Anak tersebut merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk pada diri murid tersebut. Murid merasa tidak berharga dan telah melakukan kesalahan, merasa kecewa pada diri sendiri, jadi kurang percaya diri. Lanjut, pembuat rasa bersalah ini, ya dong, itu tadi. Lanjut. Nah, ini nanti ketika merasa bersalah, murid bersalah tadi mengecewakan bapak ibu guru. Murid akan merasa orang yang gagal, ya, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ternyata penyebab saya mengakibatkan gurunya merasa bersalah, gitu. Nah, itu lanjut hasilnya tadi ya. Lanjut. Nah, ini guru menjadi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi menjadi teman, guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo dek, bantu ibu," seperti itu. "Demi bapak ya," seperti itu. "Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini." Ya, itu tadi menjadi teman. Berarti guru mendekati anak dengan rayuan, gitu. Biasanya pendekatan kepada anak menjadi teman untuk murid kita. Lanjut. Itu tadi yang positif. Sekarang yang negatif. Di sini guru sebagai posisi sebagai teman untuk hal negatif. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir bapak atau ibu guru itu teman saya, ternyata bukan." Nah, itu kadang anak bisa berasumsi seperti itu, merasa kecewa ketika tidak sesuai dengan anak, pendapatnya dengan anak. Itu nanti membuat merasa kecewa murid tersebut. Lanjut. Biasanya posisi guru menjadi teman itu biasanya dengan suara yang ramah, akrab, bercanda, lalu bahasa tubuhnya merapat kepada murid, gitu. Mata dan senyumnya itu mempunyai rasa keakraban dengan murid. Contohnya begini, "Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu, bukan? Kenapa kamu terlambat lagi?" Sambil tertawa ringan, ya, "Ya sudahlah, tidak apa-apa. Sekarang duduk di sini. Nanti ibu guru bantu." Ya, itu salah satu perkataan guru menjadi teman untuk muridnya. Lanjut. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab pada guru tersebut. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid akan menjadi ketergantungan. "Halah, nanti kalau saya terlambat nanti tidak dimarahi." Nah, itu kan dari hal negatif. Dari sisi negatif mereka akan bergantung. "Halah, kok yang Bu Ita dimarahi ya, kok besok lagi saya mau terlambat." Nah, itu sisi negatifnya. Tetapi sisi positifnya, gitu, anak bisa akrab dengan gurunya, gitu. Akibat lain dari posisi teman, gitu,
murid tersebut akan berbuat sesuka hati kalau sama guru itu dibiarkan, menganggap seperti itu, ya. Lanjut Mbak Ipung. Maaf. Selanjutnya sebagai pemantau, guru sebagai pemantau. Di sini sebagai pemantau itu yaitu mengawasi. Pada saat kita mengawasi murid-murid, ya, kita harus bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang kita awasi. Lalu biasanya ketika bertanya mereka menggunakan, ya, mengawasi anak yang sedang melakukan perbuatan salah, pasti ditanya. Itu tadi berkaitan dengan menjadi teman, itu tadi. Next, Mbak. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti. Berarti ketika kita memantau, kita biasanya menggunakan catatan, ya, sebagai bukti tersebut. Anak yang rajin itu bagaimana, siapa saja. Anak yang tadi terlambat atau bermain melakukan kesalahan, itu tadi kita harus mencatatnya. Biasanya kita menggunakan apabila peristiwa yang begitu tidak dengan catatan anekdot seperti itu, ya Bu, ya. Ya, itu. Lanjut lagi, ini contoh-contohnya, ya. Lanjut lagi, ya. Hasilnya ketika kita memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, guru tidak menunjukkan sebuah emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah murid tersebut. Kita menganggap bahwa murid tersebut biar agar nyaman dan senang di dalam sekolah. Lanjut. Selanjutnya yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya atau kesalahannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu sebagai manajer. Itu apa? Ini membersamai muridnya. Di manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, temannya. Ya. Ini namun dapat untuk berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ini biasanya seorang manajer itu bertanya kepada muridnya, apa yang kita yakini, itu tadi mempertanyakan, gitu, keyakinan kelas yang telah dibuatnya, apa itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum. Lanjut. Nah, di sini tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi kita membimbing. Kita membimbing murid kita agar bisa memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok yang lebih baik dan kuat. Ya kan? Kita membimbing anak itu apabila berbuat tidak baik bisa kita arahkan ke perbuatan baik. Itulah tugas dari manajer, guru sebagai manajer. Lanjut lagi, ini perkataan ya, contoh-contohnya. Lanjut. Ya, explication tidak usah, lanjut saja. Ya. Sekarang ke diseminasi segitiga restitusi. Ini materi yang terakhir tentang segitiga restitusi. Apa tuh segitiga restitusi? Lanjut. Pengertiannya, segitiga restitusi adalah sebuah konsep dalam disiplin positif yang bertujuan untuk membantu individu, terutama anak-anak, untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan
Konsep ini menekankan pada proses pembelajaran dan pertumbuhan karakter, bukan hanya sekedar hukuman. Lanjut. Setelah mengetahui tentang segitiga restitusi tersebut, ya toh, kita merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru untuk melakukan segitiga restitusi. Lanjut. Mengapa toh segitiga restitusi itu penting? Yang pertama, membangun tanggung jawab, ya. Yang kedua, meningkatkan empati, dan yang ketiga, memperkuat hukuman. Lanjut. Tiga tahapan segitiga restitusi itu ada tiga, ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tahap ini bertujuan untuk membantu individu yang melakukan kesalahan itu untuk tenang dan menenangkan emosinya. Dengan begitu mereka akan berpikir lebih jernih dan rasional. Tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini kesalahan yang dilakukan divalidasi. Apakah betul anak tersebut salah apa tidak? Selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahapan terakhir ini mendorong anak itu untuk merenungkan nilai-nilai yang mereka alami tindakan yang salah, ya, bertentangan dengan nilai-nilai dari keyakinan kelas. Lanjut. Nah, di sini segitiga restitusi yaitu tadi ya, tiga ya, menstabilkan identitas, lalu menanyakan keyakinan, validasi tindakan salah, lalu menanyakan keyakinan. Lanjut. Sesi pertama itu menstabilkan identitas. Itu lalu apa toh yang sering kita tanyakan di saat menstabilkan identitas? Itu kita mendekati anak. Yang pertama, membuat kesalahan sesuatu itu menjadi wajar. Contohnya ketika anak itu terlambat sekolah atau melakukan kesalahan, itu kita anggap kalau memang manusia itu tempatnya bersalah. Jadi kalau anak melakukan kesalahan itu hal yang wajar, biar menenangkan anak. Yang kedua, manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap manusia melakukan kesalahan. Lalu yang ketiga, kita bisa memperbaiki masalah tersebut, karena setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Lalu yang keempat, saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus untuk memperbaiki masalahnya. Begitu kita untuk menstabilkan identitas anak. Next. Lalu untuk tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pertanyaan yang kita ajukan untuk anak yang pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Berarti apa? Ketika anak itu mengalami kesalahan, contohnya terlambat masuk sekolah, kita memberitahu anak, kamu bisa saja tidak masuk sekolah daripada hari ini kamu terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sekolah lah ini. Lanjut yang kedua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan. Karena apa? Ketika kamu terlambat hari ini, pasti kamu punya alasan. Kenapa kok kamu terlambat? Karena apa? Setiap hari kamu masuknya selalu tepat waktu. Lanjut yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kenapa kok kamu terlambat? Mungkin ada alasannya. Ya, lebih penting terlambat daripada tidak masuk, itu tadi. Next. Untuk sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ajukan pertanyaannya kepada muridnya, yaitu sebagai keluarga di kelas, apa yang kita yakini tadi? Kita menanyakan apa? Keyakinan kelas itu tadi, gitu. Itu tadi. Lalu
nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di dalam keyakinan kelas. Itu tadi gitu. Jadi anak tahu, oh iya ternyata kalau saya terlambat itu berarti melanggar keyakinan kelas. Next lanjut. Nah, ini sebagai contohnya, contoh restitusi segitiga. Di bawah di sini diklik Mbak. Sini ada ini. Kita contoh dari video restitusi nggih. Ya, contohnya. Nah, ini contohnya salah satu murid saya yang datang terlambat. Ya, di sini saya lagi menstabilkan identitas anak, ya. Kita tidak langsung memarahi, kita cuma bertanya, kenapa kamu baru datang? Terlambat Bu? Oh iya, nggak apa-apa kalau terlambat. Gitu. Selanjutnya, video selanjutnya next. Nah, di sini kita melakukan restitusi. Itu tadi kita menemui anak, videonya. Ya, itu tadi contohnya segitiga restitusi, gitu. Ketika anak datang terlambat, kita tanya dulu, kita menenangkan dulu biar anak itu tidak merasa bersalah. Kita ajak duduk dulu. Nanti setelah pelajaran menemui guru kita ya seperti itu. Jadi kita dekat sama anak, ternyata ada alasannya. Kita tanya, alasannya kenapa toh? Ternyata si Yusta itu tadi malam tidurnya kemalaman. Lah kok kemalaman kemana? Ternyata nonton voli ya toh, Agustusan, banyak pertandingan voli yang digelar pada malam hari, mengakibatkan anak ingin menonton, tidurnya jadi kemalaman, bangunnya kesiangan, datang sekolah terlambat. Lebih baik datang sekolah terlambat daripada tidak sama sekali tidak sekolah. Ya, lanjut. Nah, di sini sebagai manajer ya, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya yang salah tadi. Lanjut. Kesimpulan di sini, dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer, sebagai teman, itu tadi ya. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, bisa membuat murid itu lebih percaya diri, bertanggung jawab dan mandiri. Penting sekali kita menerapkan segitiga restitusi, juga tergantung berat dan ringannya suatu permasalahannya, ya. Jadi ketika itu kesalahan yang ringan, kita menghadapi dengan
dengan ringan. Ketika yang berat, apabila kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, kita minta bantuan ke teman sejawat maupun dengan atasan. Itu tadi, lanjut. Ya, demikian tadi persepsi dari saya pemaparan tentang disiplin positif modul 1.1 sampai modul 1.4. Akhirnya demikian tadi apa yang perlu ditanyakan untuk teman-teman terkait dengan materi yang saya sampaikan. Tentang tadi yang pertama tadi budaya positif ya, yang paling atas Mbak Yani. Lalu yang kedua 5 apa? Iya, 5 dasar kebutuhan manusia. Yang ketiga 3 segitiga restitusi. Untuk teman-teman ada yang perlu ditanyakan terkait materi yang saya sampaikan? Praktik. Oh iya, terima kasih Mbak Ipo. Lalu dari Ibu yang sebelah sini, monggo. Mungkin kalau itu ya, ketika itu kita memang kadang-kadang sudah menghadapi. Namun kalau sudah berbenturan dengan waktu, yang berbicara waktu akhirnya juga lupa, maka pelaksanaan restrukturisasi itu kadang-kadang sudah hilang apa semua. Ya, mungkin seperti apa yang disampaikan Bu Ika tadi, mungkin saat itu kita harus mempunyai catatan kecil ketika kita menghadapi pemantau. Mungkin itu Bu. Iya, terima kasih atas tanggapan dari teman-teman semua. Ternyata segitiga restitusi itu sebenarnya sudah kita lakukan setiap hari-hari, ya kan? Tetapi tahapannya mungkin yang seharusnya menstabilkan identitas dulu atau langsung merasa tidak bersalah tadi, seperti itu. Sekarang apa ya? Yang penting sikonya, gitu, situasi dan kondisi saat itu. Bagaimana kita memecahkan masalah yang ada di lembaga kita, karena kita sudah apa ya, berbagi dengan anak itu sudah sangat lama sekali. Jadi kita mengenal, gitu, anak itu sifatnya bagaimana itu bermacam-macam. Cara penyelesaiannya juga bermacam-macam. Jadi terima kasih sekali untuk teman-teman hari ini ternyata sudah melaksanakan segitiga restitusi maupun yang lainnya. Untuk itu berapa menit? Mau 30. Iya, terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Ada lagi? Boleh nggih? Sudah cukup, syukur alhamdulillah. Untuk itu kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.